Okay, uh, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para santri sekalian, kelas 7A, semoga antum dan kita semua selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nice to see you again today. I wish everyone is doing well. Senang bisa bertemu kembali dengan antum. Dan semoga semuanya kabarnya baik. Dan alhamdulillah ini merupakan pertemuan yang kelima ya. Pertemuan yang kelima pembelajaran bahasa Inggris kelas 7. Dan sejauh ini kita sudah belajar tentang dasar-dasar bahasa Inggris ya. Kalau mungkin kita sedikit review kembali dari awal kemarin, kita sudah belajar tentang di English Basic kita telah belajar mengenai personal pronoun ya kan. Mudah-mudahan antum masih ingat. Kemudian ada juga kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kata ganti milik atau yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan possessive adjective. Kemudian dari buku paket kita juga sudah belajar mengenai ekspresi-ekspresi keseharian seperti greeting kemarin, kemudian apalagi ya, take leave expression ketika berpisah, kemudian how to say sorry, kemudian how to say thank you, berterima kasih dan meminta maaf. Kemudian terakhir kemarin kita juga sudah belajar mengenai how to share and inquire about identity, bagaimana kita membagikan dan juga menanyakan tentang identitas kita gitu. Kemarin ada penggunaan preposisi, masih ingat, in, on, dan at ya. Dan hari ini insya Allah kita akan we are going to do exercise. Kita akan mengerjakan latihan, yang mana dengan mengerjakan latihan ini insya Allah akan membantu antum untuk mengingat kembali pelajaran, sekaligus mengecek apakah antum masih ingat atau tidak dengan pelajaran yang sudah kita pelajari sejauh ini, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Dan latihan yang akan kita kerjakan ini dalam bentuk listening comprehension. Jadi begini teknisnya. Mungkin yang pertama siapkan dulu selembar kertas, atau di buku paket nggak apa-apa. Di buku paket, maaf, di buku latihannya nggak masalah. Siapkan dulu selembar, atau di buku catatan atau di buku latihan bahasa Inggris nggak apa-apa. Latihannya adalah dalam bentuk listening comprehension. Maksudnya apa? Kita akan latihan mendengar. Listening itu mendengar artinya. Jadi di sini ada sebuah teks. Teks ini tidak lengkap. Jadi ada bagian-bagian yang kalau antum lihat di situ dalam bentuk titik-titik. Nah, nanti saya akan bacakan. I'm going to read the complete text. Saya akan bacakan teksnya. Nah, tugas antum dengarkan dengan baik, kemudian isi bagian-bagian yang kosong yang ada pada teks ini. Dan clue-nya, kata-kata yang kosong ini adalah kata-kata yang sudah pernah kita pelajari, baik itu berkaitan dengan personal pronoun, kemudian tentang possessive adjective dan lain sebagainya. Intinya semuanya sudah pernah antum pelajari. Nggak usah ditulis soalnya. Nggak usah. Nah, segini, sebelum kita mulai coba tulis nomor aja 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulis dulu nomornya. Nah, jadi ketika saya bacakan nanti antum langsung tulis jawabannya aja. Nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu ya. Silakan tulis dulu 1 sampai 10. Angka, nomornya, nomor soalnya. Sudah? Kalau sudah, sekarang siapkan, pasang telinganya baik-baik. Yang pakai headsetnya silakan diperbaiki dulu posisinya. Semuanya bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Oke, jelas ya.
Ada yang punya kendala audio? Tidak ada. Sebentar saya cek dulu. Oke. Nggak ada masalah ya. Ya, saya akan bacakan. I'm going to read this text for you, so pay attention. Perhatikan. Hello everybody, my name is Umar. I am from class 7B. I am from Jakarta. I live in Kemayoran on Jalan Nilam Raya. Precisely, I live at Jalan Nilam Raya number 24, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta. I am good at javelin throw and archery. I was the gold medalist of archery in the provincial level of student sports championship in 2018. Perlu diulangi lagi? Oke, sekali lagi ya. Atau beberapa kali lagi. Kecepatan nggak? Nggak kan? Terlalu cepat nggak? Coba saya cek. Nomor 9 nggak ada. Coba. Oh iya, berarti yang nomor 10 itu nomor 9 gitu aja. Ini kita ganti. Ini nomor 10 nomor 9 berarti. Iya ya. Apa nomor 9 nggak ada. Betul. Yang nomor 10 itu berarti nomor 9. Oke, kita ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Hello everybody. My name is Umar. And I'm from class 7B. I am from Jakarta. I live in Kemayoran on Jalan Nilam Raya. Precisely, I live at Jalan Nilam Raya number 24, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta. I am good at javelin throw and archery. I was the gold medalist of archery in the provincial level of student sports championship in 2018. Oke. Gimana? Sudah? Perlu diulangi lagi, sekali lagi? Insya Allah mudah kan ya, karena sebagian besar kata-kata itu kata-kata yang ada di soalnya itu sebagian besar sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Oke, sudah selesai. Kemudian kalau sudah ini teks yang pertama, we go to the second text. Sekarang kita ke teks yang berikutnya, teks yang kedua. Sebentar, kita agar kelihatan semuanya, kita perkecil sedikit. Nah, kayak gini. Kelihatan nggak? Oke, teks yang kedua. Sudah siap? Are you ready? Silakan pasang kembali telinganya. Telinganya yang lepas dipasang. No, I was just joking. Sudah siap? Oke, saya bacakan ya. Dengarkan baik-baik. Listen carefully. It is hard to believe that no one had computers a few years ago. Can you imagine how they lived without it? There must have been a lot of paperwork.
I cannot imagine writing everything by our hand. I also wonder how everything worked without computers. We need computers today for everything: schools, hospitals, airports, the police. Nothing can work without computers. I am sure we would be 10 times busier than now if we did not have a computer. Imagine having to find a piece of paper and an envelope and then walking down the street to mail a letter. I love my computer. It makes everything in my life so convenient. Sure, it freezes and crashes sometimes. Sure, I lost some data, but that is not often. Most of the time, my computer is like my best friend. That's all. Sudah? Perlu kita ulangi lagi? Terlalu cepat ya. Alright, I'm going to slow it down. Akan saya bacakan sekali lagi tapi dengan lebih slow, lebih pelan. Perhatikan ya, dengarkan lagi. It is hard to believe that no one had computers a few years ago. Can you imagine how they live without it? Saya ulangi lagi. Can you imagine how they live without it? There must have been a lot of paperwork. I cannot imagine writing everything by our hand. I also wonder how everything worked without computers. We need computers today for everything: schools, hospitals, airports, the police. Nothing can work without computers. I'm sure we would be 10 times busier than now if we did not have a computer. Imagine having to find a piece of paper and an envelope and then walking down the street to mail a letter. I love my computer. It makes everything in my life so convenient. Sure, it freezes and crashes sometimes. Sure, I lost some data, but that is not often. Most of the time, my computer is like my best friend. There we go. That's it. Oke, perlu diulangi lagi? Sudah cukup ya? Semua sudah kan? Semua sudah dijawab kan? Ada yang nggak bisa menjawab nggak? Ada yang maksudnya terlewatkan nggak? Nggak ada? Nah sekarang kita akan koreksi jawaban antum semua. Oke? Kita akan koreksi jawabannya. Sambil kita bahas teksnya ya. Oke, kita kembali ke teks yang pertama.
Teks yang pertama ini tentang seperti yang baru saja kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang self introduction atau memperkenalkan diri ya. Nah, jadi saya bacakan ulang. Hello everybody. He greets his friend. Jadi dia menyapa teman-temannya dengan kata hello everybody, halo semuanya. Nah, yang nomor satu ini, my name is Umar. My name is Umar. Jadi nomor satu adalah my. Silakan dicek jawabannya. Masih ingat kemarin my adalah possessive adjective untuk personal pronoun apa? I, saya kan. Sehingga apa? My di sini dia menerangkan kepemilikan kata benda setelahnya. Kata benda setelahnya adalah name. Jadi my name, nama saya gitu. Makanya diterjemahkan begitu. My name, nama saya, is Umar. Nama saya adalah Umar. And I am from class 7B. Jadi yang kedua adalah jawabannya I, saya. Good, so far so good. Benar semua. I ini personal pronoun ya, yang dua pertemuan sebelumnya kita pelajari. Artinya saya. Insyaallah antum sudah ingat semuanya, masih ingat. Kemudian kita lanjutkan. I am from Jakarta. I am from Jakarta. Saya berasal dari Jakarta. Jadi yang ketiga adalah I. Jawabannya. Kemudian yang selanjutnya, I live in Kemayoran. I live in Kemayoran. Bentar. I live in Kemayoran. Jadi nomor 4 I lagi, ya kan? Personal pronoun. Kemudian live, nomor 5 itu preposisi in. I live in Kemayoran. Jadi nomor 4 I, nomor 5 in. Kita lanjutkan nomor 6. On Jalan Nilam Raya. On Jalan Nilam Raya. Nah, ini preposisi yang kemarin. Preposition of place. Masih ingat ya ketika sebentar, kita setelah yang ini aja kita bahas ya. On Jalan Nilam Raya, jadi nomor 6 on. Kemudian precisely I live at Jalan Nilam Raya number 24, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta. Jadi nomor 7 I lagi, personal pronoun. Kemudian live at. Nah, nomor 8 preposisinya digunakan adalah at, Jalan Nilam Raya dan seterusnya. Jadi nomor 7 tadi Nomor 7 I, nomor 8 at. Nah, ini pelajaran yang kemarin kalau untuk masih ingat, ya kan? Tentang penggunaan preposisi. Ada in, ada on, dan ada at. Yang kalau diterjemahkan sama-sama artinya di. Nah, perbedaannya bisa lihat seperti contoh yang di sini. In itu digunakan untuk apa kemarin? Masih ingat nggak? Tempat yang luas dan general, ya kan? Nah, seperti di sini contohnya I live in Kemayoran katanya. Kemayoran itu nama kecamatan mungkin ya, atau nama tempat lah, kawasan di Jakarta. Nama kawasan di Jakarta sana, dan kawasannya tentunya luas gitu. Makanya I live in Kemayoran. On Jalan Nilam Raya. Nah, ketika disebutkan jalannya sudah mulai spesifik kan. Jadi di Kemayoran tadi di Jalan Nilam Raya sudah mulai spesifik. Jadi ketika dia lebih spesifik dari tempat yang luas tadi, sudah mulai menyebutkan nama jalan, tetapi belum menyebutkan nomor rumahnya, maka kita menggunakan on kemarin. On Jalan Nilam Raya, precisely, tepatnya. Nah, ini ketika disebutkan semuanya, ada nomor rumah dan jalannya, yang artinya apa? Ketika kita mendengar orang mengatakan tepatnya saya tinggal di sini, berarti kita sudah tahu persis bahwa dia tinggal di situ gitu. Artinya ada nomor rumahnya, ada nama jalan, ada nomor rumahnya, nama komplek rumahnya, dan seterusnya. Maka menggunakan preposisi at gitu. Makanya seperti contoh di sini, precisely I live at Jalan Nilam Raya number 24 dan seterusnya.
Kemudian yang terakhir nomor 9. Nomor 9, I am good at javelin throw and archery. I was the gold medalist of archery in provincial level of student sport championships in 2018. Jadi nomor 10 apa jawabannya? I. Nomor 10 jawabannya I lagi, personal pronoun. Oke, ada yang benar semua? Ada yang benar semua nggak? Masya Allah. Good job, excellent. Kemudian kita lanjutkan, kita akan periksa lagi teks yang kedua. Teks number 2. Nah, ini agak panjang nih. Oke, kita bahas ya. Nomor 2, teks nomor 2 maksudnya. Kita mulai dari kalimat yang pertama yang di atas. It is hard to believe that no one had computers a few years ago. Jadi jawabannya apa? It. That's right. Good. Jawabannya adalah it. It is hard to believe that no one had computers a few years ago. Kalau kita terjemahkan, katanya sulit membayangkan atau sulit mempercayai bahwa tidak ada orang yang memiliki komputer beberapa tahun yang lalu. Maksudnya sulit membayangkan hidup tanpa komputer beberapa tahun yang lalu gitu. Maksudnya kurang lebih kayak gitu. Few years ago. Kemudian kita lanjutkan kalimat yang selanjutnya. Can you imagine how they live without it? Saya ulangi lagi. Can you imagine how they live without it? Jadi nomor 2, can you, berarti you, personal pronoun. You kan artinya apa? Kemarin kamu. Can you imagine how they, nomor 3 berarti they, how they live without it. Jadi nomor 4, it jawabannya. Can you imagine how they live without it? Gitu. Ini masih juga tentang personal pronoun kan, yang sudah kita pelajari sebelumnya. You itu artinya kamu, they mereka, it itu kata ganti untuk benda. Nah kalau dalam konteks kalimat ini, it di sini mengacunya kemana? Ada yang tahu nggak? Can you imagine how they live without it katanya. Bisakah kalian bayangkan bagaimana they itu mereka kan? Mereka live hidup without itu artinya tanpa it. Nah it di sini ini dia menggantikan apa? Menggantikan kalimat sebelumnya yaitu computer. Jadi maksudnya di sini can you imagine how they live without it? Bisakah kalian bayangkan bagaimana mereka hidup tanpa komputer? Maksudnya orang-orang yang hidup beberapa tahun yang lalu seperti yang disebutkan di kalimat yang pertama. Jadi yang nomor 2 tadi you, kemudian nomor 3 they, nomor 4 it. Oke, good. Computers. Kemudian kalimat selanjutnya, there must have been a lot of paperwork. Nah ini kalimatnya lengkap ya, nggak ada yang perlu dilengkapi. There must have been a lot of paperwork, itu artinya pasti banyak sekali apa paperwork, kertas gitu. Kita akan banyak sekali buang-buang kertas, maksudnya kurang lebih kayak gitulah. There must have been a lot of paperwork gitu. Kemudian yang kelima, nomor 5, I cannot imagine writing everything by our hand. Nomor 5, saya cannot imagine writing everything by, nomor 6 apa? Ada yang tahu? Nomor 6 apa?
Our hand, ya. Our ini kemarin apa? Posesif adjektif, ya kan, kata ganti milik untuk apa? Untuk kami atau kita. Jadi kalimatnya menjadi I cannot imagine writing everything by our hand. Jadi saya tidak dapat membayangkan kita maksudnya menulis segala sesuatu hanya dengan menggunakan tangan kita saja, gitu. Katanya gitu. Oke, sejauh ini ada yang benar semua? Masya Allah. Good. Kita lanjutkan kalimat selanjutnya, nomor 7 ya. Nomor 7, ya betul. I also wonder how everything worked without computers. Jadi jawabannya I lagi. Masih personal pronoun. Jadi katanya I also wonder. Saya juga bingung katanya. Maksudnya membayangkan itu. How everything work without computer. Bagaimana segala sesuatunya ini jika tanpa komputer, katanya gitu. I also wonder how everything worked without computer. Bagaimana segala sesuatu ini bekerja jika tanpa komputer. Kemudian lanjutkan lagi kalimat selanjutnya, nomor 8. We need computers today for everything. Schools, hospitals, airports, the police. Nothing can work without computers. Jadi nomor 8, we need computer. Jawabannya we. We adalah personal pronoun untuk apa? Kita atau kami. We need computers, katanya. Kita membutuhkan komputer today, hari ini, for everything. Untuk segalanya. Schools, misalnya contohnya schools, seperti di sekolah-sekolah, hospitals, di rumah sakit, kemudian airports, di bandara-bandara, police, di kantor-kantor polisi. Nothing can work without computer. Tidak ada yang dapat bekerja tanpa komputer, katanya. Kemudian kita lanjutkan lagi nomor selanjutnya, nomor 9. I am sure we would be 10 times busier than now if we did not have a computer. Jadi nomor 9, I berarti apa nih? I'm sure. We nomor 9, nomor 10 berarti we would be 10 times busier than now if we did not have a computer. Jadi nomor apa tadi? Nomor 9 I, nomor 10 we, masih personal pronoun. Kemudian nomor 11 if we did not have a computer. Jadi nomor 11 juga we, ya. Jadi katanya di sini I'm sure we would be 10 times busier. Saya yakin kita akan 10 kali lebih sibuk than now, dari sekarang. If we did not have a computer, jika kita tidak punya komputer, katanya. Kemudian di kalimat selanjutnya tidak ada yang tidak lengkap ya di sini. Didengarkan saja. Imagine having to find a piece of paper and an envelope and then walking down the street to mail a letter. Jadi katanya bayangkan having to find a piece of paper, bayangkan kita harus mencari selembar kertas dan amplop, kemudian a paper and envelope itu amplop, and then walking down the street, lalu berjalan to mail a letter. Jadi harus berjalan untuk mengirimkan sebuah surat saja, katanya gitu. Jika tanpa komputer.
Makanya dia bilang di kalimat selanjutnya, perhatikan di situ ada yang kosong kan, nomor 12. Kalimat selanjutnya, I love my computer. Jadi jawabannya nomor 12 adalah I. Kemudian yang selanjutnya, kalimat selanjutnya, it makes everything in my life so convenient. Berarti nomor 13, it, ya kan? Nah, it di sini dia adalah kata ganti untuk apa? It itu kan untuk benda. Nah, sekarang yang kalau dalam konteks kalimat ini dia menggantikan siapa? Menggantikan my computer di kalimat sebelumnya. It maaf, yang mana tadi? It makes everything in my life so convenient. Jadi nomor 14 jawabannya adalah my life. Oh maaf, my saja. My life so convenient. My itu adalah apa kemarin yang baru saja kita pelajari di pertemuan sebelumnya. My adalah possessive adjective untuk personal pronoun apa? Untuk kata ganti saya. Kemudian kita lanjutkan. Yang terakhir, kalimat yang terakhir, sure. It freezes and crashes sometimes. Nomor 15 berarti apa? It, ya kan? Kemudian kita lanjutkan, sure. I lose some data. Nomor 16 berarti I. Kemudian but that is not often. Most of the time, my computer is like my best friend. Jadi nomor 17 dan nomor 18 jawabannya adalah my. Semuanya my. Alright. Ada yang benar semua? Masya Allah. Oke. Ada yang salah 4. Masya Allah. Good job. Nice try. Sekarang tadi dikerjakannya di ini ya, di buku catatan ya. Dikerjakan di buku catatan kan. Wah, ada yang salah 2, ada yang salah 3, Masya Allah. Alright, good. Tadi dikerjakan di buku ini kan, di buku apa namanya, buku catatan. Nah, sekarang silakan dipoto jawabannya tadi. Kemudian dikirim ke wali kelas saja, wali kelas 7A, Ustaz Abdullah ya. Ini buat nilai harian. Untuk nilai harian. Oke. Silahkan bisa dipoto sekarang. Tuh langsung no question katanya. Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kali ini karena kita hari ini hanya latihan saja, latihan sekaligus review pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan kalau tidak ada, kita cukupkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Dan sekali lagi mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan, ingat tadi ya, tugasnya jangan sampai nggak dikumpul, dikirim ke Ustadz Abdullah. Oke. Kalau tidak ada, sudah kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma
wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Good morning everyone. Have a nice day and see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.